Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Selamat berjumpa lagi adik-adik anak kelas SMP kelas 1. Kali ini kita akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana menyelesaikan suatu persamaan aljabar. Tapi sebelumnya kita baca dulu istilah-istilah dalam aljabar. Yang pertama adalah mengenai variabel. Variabel ini adalah huruf yang ada dalam persamaan yang tidak diketahui nilainya. Ada istilah lain namanya koefisien, yaitu angka di depan variabel, ya, apakah negatif atau positif. Berikutnya adalah mengenai konstanta, yaitu bilangan yang tidak dimuati oleh variabel. Dan terakhir adalah mengenai suku, yaitu kesatuan antara koefisien dan variabel. Konstanta juga dianggap sebagai sebuah suku, ya. Lalu dalam aljabar. Nah, contoh misalkan ada persamaan minus 6x kuadrat minus x plus 4y plus 9, maka variabelnya adalah apa? X kuadrat, x, dan y. Jadi yang tidak diketahui itu. Nah, koefisiennya adalah itu. Min 6x kuadrat itu jadi min 6, min 1, min x, ya. Kemudian plus 4y itu artinya 4. Sedangkan konstanta yang tidak dimuatin oleh variabel itu adalah 9. Nah, sukunya itu adalah satu suku itu adalah min 6x kuadrat, min x, 4y, dan 9. Itu adalah istilah-istilah dalam persamaan aljabar, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh-contoh penyelesaiannya. Diketahui sebuah bentuk aljabar demikian: 3a kuadrat minus 7a minus 9. Berapakah variabelnya? Yaitu a kuadrat dan a. Kemudian berapa koefisiennya? Yang mana koefisiennya? 3 dan min 7. Bagaimana dengan konstanta? Min 9. Suku-sukunya 3a kuadrat, minus 7a, dan min 9. Sekarang pertanyaan berikutnya. 8p ditambah 5q dikurangkan dengan 2p minus 4q. Jadi gampang saja kita tuliskan secara dari atas ke bawah. 2p plus 8p plus 5q, punya 2p min 4q, tinggal dikurangkan, maka hasilnya adalah 6p plus 9q. Itu hasilnya. Contoh berikutnya, bentuk sederhana dari persamaan demikian: 4 kali 2x min 5y dalam kurung minus 5x plus 3y. Maka kita tulis soalnya, kemudian kita keluarkan dalam kurungnya menjadi 8x minus 20y minus 5x minus 15y. Dan akhirnya kita samakan suku-sukunya, didekatkan suku-sukunya, 8x dengan 5x, 20y dengan 15y, maka hasilnya adalah 3x minus 35y. Contoh berikutnya adalah mengenai persamaan x per 2 ini, diminta disederhanakan. Nah, ini ada variabel bukan variabel, penyebutnya itu ada angka 2 dan 3. Maka untuk menyederhanakan lebih mudahnya adalah dibuat dalam penyebut yang sama, yaitu KPK-nya antara 2 dan 3, 6. Maka kita buat hasilnya demikian. Semua yang pertama x per 2 itu dikalikan 3 supaya penyebutnya 6, dan seterusnya itu kalikan 2, dan yang 3 berikutnya kalikan 2, ya. Jadi hasilnya adalah 3x min 2x min 12. Itu salah, ya. Itu harusnya adalah minus 8. Jadi hasilnya adalah x min 8 per 6. Itu minta maaf, itu keliru penyelesaiannya. Lihat contoh berikutnya. 3x plus 2 per 5 itu minus x plus 3 per 3. Ini sama seperti yang tadi, kita sederhanakan dengan penyebut yang sama. Yang suku pertama dikalikan dengan 3, yang kedua dikalikan dengan 5. Jadi hasilnya adalah 9x plus 6 minus 5x plus 15, sehingga hasilnya adalah 4x min 9 per 15. Oke. Contoh berikutnya adalah mengenai ini kita kembali lagi KPK dan FPB, karena tadi menyangkut penyebutnya, kita cari KPK yang sama, ya, di x kuadrat. Maka kita uraikan untuk masing-masingnya itu 3x kuadrat itu artinya x kali y, ya. 5x pangkat 3, y pangkat 3, z, dan seterusnya. Maka kita cari dulu angka yang sama, ya, angka yang sama, faktor yang sama, yaitu x nya yang pertama dengan y nya yang pertama. Maka
Untuk mencari KPK-nya tinggal mengalihkan itu, kita perhatikan 3 kali 5 kali 7 dikalikan X yang satu sama itu, yang tiga-tiganya sama, kemudian X kalikan Y yang sama, kemudian YYZ. Itu kita hitung, maka hasilnya adalah 105 X kuadrat Y pangkat 3Z. Nah, FPP itu ada faktor yang sama ketiga-tiganya, yaitu X dikalikan Y. Itu penjelasannya. Berikutnya mengenai hasil dari minus 2A minus 1 per A dikuadratkan. Maka ini kita bisa selesaikan soalnya. Jadi minus 2A minus 1 per A dikuadratkan itu artinya adalah minus 2A minus 1 per A dikalikan dengan minus 2A minus 1 per A. Jadi itu hasilnya, lihat, perhatikan yang hitam itu dan yang merah. Minus 2A dikalikan dulu dengan yang merah, kemudian minus 1 per A dikalikan juga dengan merah. Maka hasilnya adalah 4A kuadrat plus 2 ya, plus 2 lagi plus 1 per A kuadrat. Jadi hasilnya adalah 4A kuadrat plus 4 plus 1 per A kuadrat. Itu hasil dari perkalian. Kemudian ini contoh yang lain, 5 plus PX sama dengan min 7. Maka untuk X nya min 3, berapakah nilai P? Maka kita menghitung aja persamaannya, itu X diganti dengan min 3, sehingga hasilnya adalah 5 min 3P sama dengan minus 7. Maka P nya itu adalah 12 per 3, jadi 4. Contoh soal berikutnya adalah sederhanakan bentuk 3 per 4 kalikan 2 per 2X per 3 minus 1/4 kalikan 3X plus 2. Ini karena penyebutnya sama, sangat mudah ini ya, tinggal dikalikan aja. Hasilnya adalah 6X min 9 minus 3X min 2. Maka hasilnya adalah 3X min 11 per 4. Itu bentuk sederhana dari persamaan di atas. Nomor 10. Nah, jika A sama dengan B 3, B sama dengan 0, C sama dengan 3, maka persamaan demikian bagaimana penjelasan? Tinggal masukkan aja angkanya. A nya diganti dengan 3, B nya diganti dengan 0, C nya diganti dengan minus 3. Maka hasilnya adalah C minus 3, A nya adalah minus 3 lagi ya. Oke, baik, betul. 3 kalikan minus 6 dikalikan minus 3, jadi sama dengan minus 8 kalikan minus 3 sama dengan 54. Nomor 11, hasil dari 4C plus 8D minus 3E minus 6C dan sebagainya. Maka kita samakan dulu suku-sukunya ya, untuk mempermudah. 4C dengan minus 6C, 8D dengan 2D plus 2D ya, min 3E dengan plus 2E ya. Jadi min dengan min menjadi plus. Jadi hasilnya adalah minus 2C plus 10D minus E, itu hasilnya. Kemudian yang nomor 12, bentuk sederhana dari ini agak rumit juga karena angka-angkanya banyak. Maka kita kalikan sekarang, kita tulis soalnya. XY per PQR, lihat itu ada kurung kurawal di antara YR kuadrat dan PQ kuadrat per YR kuadrat itu. Maka kita selesaikan dulu pembagiannya itu. Kita biarkan PXY per PQR, maka hal yang sama itu dikalikan ya, YR kuadrat dikalikan PQ kuadrat kalikan per YR kuadrat, maka hasilnya adalah kita coret hal-hal yang sama. Nah, itu sehingga menjadi Q per R, hasilnya itu adalah ya. Jadi hasilnya adalah Q per R, maka XY per PQR dibagi QR sama dengan dikalikan R per Q. Maka hasilnya adalah XY per PQ kuadrat. Berikutnya, nah, jika A sama dengan 2X kuadrat min 3X dan B min 4X minus kuadrat, maka A minus 2B. Jadi kita masukkan A nya, kita ganti dengan 2X kuadrat minus 3X, kemudian minus 2 dikalikan B nya itu adalah 4X min X kuadrat. Hasilnya adalah 2X kuadrat minus 3X min 8X plus 2X kuadrat. Tinggal jumlahkan 4X kuadrat minus 11X, itu hasilnya. Soal berikutnya mengenai A sama dengan min 2, B sama dengan 3, maka nilai 3A min 2B, tinggal masukkan angka-angkanya, mudah sekali. 3 kalikan min 2 minus 2 kalikan 3 sama dengan minus 12. Itu nomor 14. Nomor 15 sekarang, suku-suku yang sejenis ya.
dari 4x kuadrat minus 3x kuadrat ini adalah yang sejenis, tentu saja 4x kuadrat dan minus 3x kuadrat. Nah, sekarang ini rumit juga. Bentuk sederhana dari perkalian berikut adalah ini. Maka kita tulis lagi persamaannya PQ per 2R dikalikan 4R kuadrat per 5X dikurungin ya, itu ada tanda kurung setelah pembagian. Jadi PQR itu dengan yang terakhir 12XZ itu dikurung kan, maka kita selesaikan dulu yang dikurung itu. Kita tulis dulu yang yang kita sederhanakan dulu, yang sama kita hilangkan, demikian X nya hilang, kemudian Z nya juga hilang satu, maka PQ R nya juga demikian pula, maka PQ per 2 dikalikan 4 per 5X YZ dibagi dengan PQR per 8Z dikalikan dengan 12 per 4Y kuadrat. Maka hasilnya adalah kita tulis lagi 4 PQR dibagi dengan 3 PQR per 8Y kuadrat. Jadi yang 12 per 4 tadi disederhanakan menjadi 3 ya. 3 PQR plus 8Y kuadrat Z. Maka untuk pembagian berarti dikalikan 4 PQR per 10 XYZ dikalikan 8Y kuadrat Z per 3 PQR. Kita coret hal-hal yang sama, PQR nya hilang semua, kemudian Z nya hilang 1, Y nya hilang 1, maka hasilnya adalah 32Y per 30X atau sederhana lagi 16Y per 15X. Hasil dari X min 4 dikalikan 5X plus 1. Perhatikan yang hitam, X min 4 kita kalikan dengan masing-masing kalikan 5X plus 1. Demikian hasilnya, kita uraikan lagi 5X kuadrat plus X minus 20X minus 4. Jadi 5X kuadrat minus 19X minus 4. Bentuk sederhana dari aljabar ini 1 per X ini, maka penyebutnya adalah itu kan 1 ada X, ada 2X dan 6X, maka KPK nya adalah 6X, maka kita samakan penyebutnya menjadi 6X semua dikalikan 6 kalikan 3 dan kalikan 1. Jadi hasilnya adalah 6 plus 3 plus 1 per 6X. Jadi 10 per 6X atau sederhanakan lagi menjadi 5 per 3X. Hasil pengurangan 4A minus 2A kuadrat dari 2A kuadrat min A plus 5. Karena ada kata dari, maka kita selesaikan dulu yang di atasnya. Yang dikurangkan adalah 2A kuadrat minus A plus 5. Kita samakan suku-sukunya untuk mempermudah penjumlahan dan pengurangannya. Maka hasilnya adalah demikian. 2A kuadrat minus 2A kuadrat menjadi plus ya. 4A kuadrat minus 5A plus 5. Nomor 20 sekarang. 7x kuadrat min 8x dan 13 plus 2x minus 3x kuadrat. Maka kita selesaikan secara vertikal, kita samakan suku-sukunya, kita jumlahkan dengan cara mudah menjadi 4x kuadrat plus minus 6x plus 16. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jika x sama dengan 2, y sama dengan 5, z sama dengan 1, maka 12x kuadrat y minus 7z kuadrat. Nah, kita masukkan aja angka-angkanya. X nya kita ganti dengan 2, jadi 12 kalikan 2 kuadrat dikalikan 5, y nya dikurangi 7 kalikan z nya min 1 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah demikian, 240 kurang 7 sama dengan 233. Nah, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini panjang persamaannya kita selesaikan satu-satu. Jangan lupa itu ada kurung awal di setelah minus pertama itu. Kita selesaikan yang pertama, suku pertama yang dalam kurung pertama itu kita biarkan dulu, kita selesaikan yang dalam kurung yang kedua. Kita perhatikan di situ x kuadrat ada di suku berikutnya ada minus 4x kuadrat, ada 8x kuadrat. Maka itu kita perhatikan hal-hal yang sama itu. X kuadrat minus 4x dan 8x kuadrat menjadi 5x. Demikian juga yang 6xy. Nah, itu kan 5xy plus 1xy menjadi 6xy. Kemudian ada minus 6y kuadrat. Nah, suku berikutnya, kurung berikutnya seperti itu. Kita biarkan dulu. Sekarang kita selesaikan itu. Perhatikan itu kata minusnya ya, yang dalam kurung kedua itu kita selesaikan. Maka hasilnya adalah 5x kuadrat ya minus x kuadrat ya plus 6xy, kemudian minus 6y kuadrat, kemudian plus, jadi min
minus 3y kuadrat, kemudian plus 16x. Demikian hasilnya. Perhatikan perubahannya minusnya ya, minus x kuadrat dan sebagainya, itu minus 3y kuadrat plus 16x. Maka hasilnya adalah 3x kuadrat plus 6y kuadrat plus 5z kuadrat plus 4x kuadrat minus dalam kurung 4x kuadrat plus 6xy, kemudian minus 9y kuadrat plus 16x. Maka sekarang minusnya itu kita keluarkan lagi, menjadi kita samakan, lihat ya, 4x kuadrat menjadi minus, berarti minus 4x kuadrat, 6y kuadrat, ini minus 9y kuadrat dikeluarkan jadi plus 9y kuadrat, plus 5z kuadrat, kemudian minus 6xy, kemudian minus 16x. Maka ini dikeluarkan lagi, minus x kuadrat plus 5y kuadrat plus 5z kuadrat minus 6xy minus 16x. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu hasil pengurangan ini dari. Nah, sekarang ada kata darinya, berarti yang dari itu kita selesaikan dulu, kita rubah dalam bentuk yang sederhana. Kita keluarkan kurungnya menjadi 24y kuadrat plus 20y minus 18. Yang kedua, minus 4 juga kita uraikan, 5y kuadrat dan sebagainya. Nah, baru setelah itu kita jumlahkan secara vertikal, gampang sekali. Jadi istilahnya 24y kuadrat plus 20y kuadrat menjadi 44y kuadrat, karena minus dengan minus ya. 21 minus 12 berarti 9y, minus 18 minus 24 menjadi plus, berarti 6. Demikian penyelesaiannya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan 2 min n kalau dipangkatkan 3? Ya, artinya kita uraikan aja satu-satu. 2 minus n dikalikan 2 minus n dikalikan 2 minus n. Kita perhatikan yang hitam dulu ya, yang 2n terakhir dibiarkan dulu, kita buat kurung dulu, kita selesaikan 2 minus n yang 2 itu kita selesaikan, kan dikuadratkan itu, maka hasilnya adalah 4 minus 2n plus n kuadrat dikalikan dengan 2 minus n. Jadi hasilnya 4 minus 4n plus n kuadrat dikalikan 2 minus n. Sekarang kita keluarkan lagi, 4 minus 4n plus n kuadrat dikalikan 2, kemudian min n kalikan 4 minus 4n plus n kuadrat. Hasilnya adalah 8 minus 8n plus 2n kuadrat minus 4n plus 4n kuadrat minus n pangkat 3. Maka hasilnya adalah minus n pangkat 3 plus 6n kuadrat minus 12n plus 8. Itu hasilnya. Saya kira demikian penjelasan dari kami ya mengenai persamaan aljabar. Bagaimana adik-adik sudah memahami cara menghitung persamaan aljabar? Nah, kami tunggu feedbacknya. Jangan lupa untuk like, share, atau komen ya. Kita akan membahas berikutnya pada persamaan linear. Silakan melihat di topik berikutnya, yaitu persamaan linear. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.